Anda harus saya bawa ke kantor polisi. Di situ si Dr. Thomas nggak bisa apa-apa tuh, karena udah ketahuan, udah kegap, karena udah ada bukti dari CCTV kalau dia yang mencuri otak Albert Einstein. Beberapa menit kemudian, nyampailah di kantor polisi dan dia diinterogasi. Apa tujuan Anda mengambil otak Albert Einstein? Ucap si polisi. Dan si Dr. Thomas itu menjawab bahwa ia melakukan hal itu demi ilmu pengetahuan, berharap bahwa otak Einstein bisa memberikan wawasan tentang kecerdasan kehidupan bangsa. Tapi semua itu dibantahlah oleh pihak keluarga Einstein dengan pernyataan yang menyedihkan, yang dimana Einstein itu pernah berkata, "Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Rivalistin. Hari ini gue akan membawakan kembali tentang Caesari, yang dimana berkaitan dengan isu mengenai otak Albert Einstein yang dicuri oleh satu orang ilmuwan. Jadi pada tanggal 18 April tahun 1955, Albert Einstein itu meninggal di salah satu rumah sakit yang ada di Amerika Serikat, yaitu Rumah Sakit Princeton Hospital di New Jersey. Di sana itu otak Albert Einstein tiba-tiba dicuri tuh oleh satu orang dokter ahli patologi. Dokter itu bernama Dr. Thomas Stout Harvey. Dia lahir di Amerika Serikat di Louisville, Kentucky tahun 1912 tanggal 10 Oktober. Nah, pada saat malam hari, Albert Einstein ini kan didiemin tuh di salah satu ruangan yang ada di Rumah Sakit Princeton Hospital. Nah, tiba-tiba datanglah si Dr. Thomas menyelinap sendirian. Di sana itu dia memulai aksinya dengan menimbang dulu otaknya, lalu difoto dan dipotong menjadi 240 bagian. Setelah itu, dia membawa otaknya ke beberapa tempat yang ada di Amerika Serikat, seperti Kansas, lalu lab di Philadelphia, dan juga di Universitas Medical Center of Princeton. Nah, keesokan harinya tuh, barulah ketahuan sama pihak rumah sakit. Dan si dokter langsung bilang, "Waduh, kok ini ada darah gitu. Ini Albert Einstein kenapa ya kepalanya gitu." Di situ langsunglah menghubungi pihak keluarga, yaitu si Hans Albert Einstein. Dia merupakan putra dari sang almarhum. Dan berdasarkan The Times of India, kejadian itu ramai diperbincangkan dari tahun 1955 sampai dengan 1990. Dan setelah itu, pihak keluarga langsung menelpon pihak kepolisian. Beberapa menit kemudian polisi datang dan langsung mengeksekusi penyelidikan. Setelah beberapa hari, ketahuanlah tuh pelakunya, yaitu si Dr. Thomas. Nah, dia ditanyalah, "Apakah Anda Dr. Thomas?" "Iya Pak, kenapa ya?" "Anda telah dituduh melakukan pencurian otak Albert Einstein. Anda harus saya bawa ke kantor polisi." Di situ si Dr. Thomas nggak bisa apa-apa tuh, karena udah ketahuan, udah kegap, karena udah ada bukti dari CCTV kalau dia yang mencuri otak Albert Einstein. Beberapa menit kemudian, nyampailah di kantor polisi dan dia diinterogasi. "Apa tujuan Anda mengambil otak Albert Einstein?" Ucap si polisi. Dan si Dr. Thomas itu menjawab bahwa ia melakukan hal itu demi ilmu pengetahuan, berharap bahwa otak Einstein bisa memberikan wawasan tentang kecerdasan kehidupan bangsa. Tapi semua itu dibantahlah oleh pihak keluarga Einstein dengan pernyataan yang menyedihkan, yang dimana Einstein itu pernah berkata, jika setelah kematiannya, dia tidak ingin tubuhnya diteliti, dia ingin tubuhnya dikremasi saja. Nah, kalian tahu nggak tuh apa kremasi? Kalau sepengetahuan gua, kremasi itu adalah metode pemakaman yang dilakukan dengan membakar jenazah di suhu 760 derajat sampai dengan 1000 derajat. Dan biasanya metode ini itu dilakukan sampai menjadi debu, yang dimana debunya itu akan dilemparkan ke laut. Namun ya, pada akhirnya pihak keluarga Einstein memberikan persetujuan secara retroaktif untuk penelitian kepada si Hans. Aneh-aneh aja ya pihak dokter itu. Gimana nih menurut kalian tentang si dokter ini yang melakukan pengambilan otak? Kalau gue sih ya bakal usut tuntas semuanya sampai diberikan bahasan yang setimpal. Tapi kalau kalian gimana nih? Coba komen di bawah. Mungkin cukup sekian ya video kali ini. Buat kalian yang gak mau ketinggalan tentang update dari konten gua,
kalian bisa subscribe. Dan buat kalian yang ingin ngedukung gue lebih baik lagi, kalian bisa bagikan link dari video ini di sosial media kalian. So, gue Rifalistin pamit undur diri. Thank you so much for watching. See you next time in next video. Bye bye.